Di Indonesia juga ada wakil presiden yang kegiatan sehari-harinya sudah mirip lawakan. Kadang presidennya pun seperti berusaha melucu. Alangkah lucunya negara ini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Banyak yang marah-marah. Gibran ini sebenarnya kerjanya apa sih? Begitu pertanyaan mereka. Puncak kekesalan itu terlihat jelas saat Gibran hadir di acara Mancing Mania Gratis Jilid 2 di Kabupaten Bekasi. Acara yang katanya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97. Saya yakin banyak yang mengelus dada, kesal, marah, atau terbengong karena tidak tahu harus berkomentar apa. Harusnya kepala negara itu hadir di acara yang lebih keren, yang lebih mencerminkan semangat Sumpah Pemuda, bukan ikut acara Mancing Mania. Udah itu, Gibran juga menjadi pengocok undian door prize dan mengumumkan pemenang. Kalau ada yang bertanya-tanya, kok bisa Gibran seperti itu? Jawabannya adalah, memang begitulah Gibran. Apa yang kalian harapkan dari Gibran? Memang cuma begitu kemampuannya, tidak lebih. Itulah yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Gibran itu sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Jadi kalau ada yang berharap lebih, itu tandanya tidak bersyukur dan ngarepnya ketinggian. Besok-besok kalau ada acara turnamen sepak bola Tarkam, jangan heran kalau misalnya dia hadir dan kasih hadiah buat pemenang. Saya melihat para termul dan relawan saking malunya nggak tahu harus ngomong apa saat Gibran diledek ikut Mancing Mania. Sangat tidak berkelas. Wakil presiden rasa kepala desa, wakil presiden rasa ketua RT. Begitulah komentar orang-orang. Katanya Gibran itu mewakili anak muda Indonesia, tapi di acara penting malah lebih memilih melihat acara memancing. Mungkin cuma ada di Indonesia. Itu pun sebenarnya bukan mewakili anak muda, tapi mewakili momen bobroknya sistem pemilu yang menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai jalan masuk untuk ikut Pilpres. Gibran itu pernah disebut sebagai anak haram konstitusi. Dia adalah representasi dari betapa bobroknya pemilu di Indonesia waktu itu. Saya juga jadi teringat dengan ucapan Prabowo. Dia pernah bicara tentang peran kepolisian dalam urusan pangan yang merupakan bagian dari sikap gotong royong yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Dia bilang, kalau kau berangkat ke Inggris, Prancis, ke Barat, mungkin mereka merasa aneh. Kok polisi urus jagung? Kok polisi buka dapur? Ini Indonesia, Bung, kata Prabowo. Prabowo itu seperti kepingin mempermalukan diri sendiri. Sekarang Gibran pun sama aja. Bahkan jauh lebih parah. Wakil presiden cuma mondar-mandir ketemu warga, datang ke sekolah, ikut acara mancing, foto-foto, bagi-bagi hadiah. Seperti itulah kerjaan dia sehari-hari, bukan kegiatan formal dan berkelas, seperti misalnya bertemu dengan perwakilan negara asing atau kunjungan kerja ke luar negeri, atau ikut menghadiri konvensi atau apapun itu. Selucu itukah wakil presiden Indonesia sekarang ini? Negara punya wakil presiden yang kemampuan kerjanya hanya sebatas bagi-bagi hadiah. Hasil kerja tidak ada, pidatonya enggak jelas. Ditanya oleh wartawan, raut wajahnya kebingungan. Ditanya oleh warga, jawabnya entah apa. Tapi giliran disurvei, disebut pintar, cerdas, visioner. Tidak sesuai jabatannya sebagai wakil presiden. Entah ini takdir tragis atau kutukan buat negara ini. Orang-orang pintar dan lebih kompeten malah tergantikan oleh orang-orang yang seperti Gibran. Lebih parahnya lagi, banyak yang senang dan memuji Gibran. Pemimpinnya seperti ini, rakyatnya juga sama levelnya. Ini seperti kombinasi yang mematikan. Saya yakin banyak yang merasa malu negara ini punya wapres seperti dia. Kalau di Ukraina, presidennya Zelensky dulunya adalah komedian, pelawak. Makanya banyak kebijakannya yang dianggap lucu, bahkan menjadi bulan-bulanan dan dianggap sebelah mata oleh Donald Trump. Di Indonesia juga ada wakil presiden yang kegiatan sehari-harinya sudah mirip lawakan. Kadang presidennya pun seperti berusaha melucu. Alangkah lucunya negara ini. Sudah 80 tahun kita merdeka, baru kali ini kita mendapatkan wapres yang di bawah standar kualitas pejabat publik.
Ini kalau dinilai dengan skala 1 sampai 10, nilai Gibran itu seperti minus, di bawah 0. Lebih lucunya lagi, kalau Gibran dikritik seperti itu, pasti para pendukungnya bakal meledek balik. Masih sakit hati toh? Masih nggak terima kalah pilpres? Masih nggak bisa move on? Apapun yang Gibran lakukan, pasti kalian akan salahkan. Silakan curhat dulu ke psikolog kalau stres tidak berkesudahan. Begitulah kata mereka yang membela Gibran. Oke, itu tadi bagian lucunya, sekarang bagian mirisnya. Saya merasa Gibran melakukan kegiatan receh seperti ini karena memang disengaja. Ada planning yang sedang dieksekusi, yaitu menatap Pilpres 2029. Bisa dikatakan ini adalah curi start secara halus sambil menanam modal untuk Pilpres 2029. Mayoritas masyarakat masih gampang dipengaruhi dan diakali dengan setor muka dan tebar pesona. Banyak yang logikanya enggak jalan, memilih pemimpin tanpa melihat kualitas personal. Mereka memilih seolah pemilu itu mainan, tidak dianggap serius, seperti memilih kucing dalam karung. Dia sendiri atau mungkin tim politiknya memanfaatkan kualitas mayoritas masyarakat yang memang seperti itu levelnya. Datang ke acara, temui warga, bagi-bagi sembako dan urusan beres. Rakyat selalu diracuni dengan pembagian hadiah yang kadang tidak ada manfaat, hanya menghabiskan uang rakyat. Kewajiban pemerintah itu lebih kepada mensejahterakan rakyat, bukan meracuni rakyat dengan mindset yang bodoh. Tapi ya mau gimana lagi? Selagi rakyat tidak disejahterakan, terus dibodohi dengan mindset yang terbelakang, selagi kebodohan terus dipelihara, selama itu juga kita akan mendapatkan pemimpin yang ala kadarnya dan bikin ngelus dada. Kalau situasi ini terus dipertahankan, jangan heran Gibran akan tetap populer dan masyarakat tetap mendukung. Mayoritas dari mereka memang tidak peduli, pokoknya memilih aja asal-asalan. Begitulah mirisnya fakta ini. Yang pintar dan melek politik jumlahnya kalah jauh dengan masyarakat yang gampang dikibuli dengan pencitraan palsu dan sembako. Ini adalah target market dari Gibran dan juga Jokowi dulu. Masyarakat seperti ini sudah mati logika, dijelaskan kayak gimana pun. Mau dikasih bukti kebobrokan keluarga Jokowi sebanyak apapun, mereka tidak peduli. Mereka seperti dibius atau dihipnotis. Kemajuan negara ini ditentukan oleh kualitas SDM. Mau lihat negara semaju apa, lihat aja mayoritasnya kayak gimana. Kalau mayoritas masih gampang dibodohi dengan pencitraan palsu dan receh, maka cuma segitulah kemajuan negara itu. Dan mirisnya, banyak yang memanfaatkan mereka sebagai lumbung suara politik. Seakan-akan mereka ini sengaja dipelihara karena sangat berharga untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Cara mengambil hati mereka cukup mudah. Sering-sering datang kepada mereka, setor muka, bagi-bagi hadiah, kasih sembako, beres. Pemberian yang tidak seberapa tapi susahnya sampai 5 tahun. Tapi lagi-lagi mereka seperti tidak sadar sudah dibodohi. Makanya jangan heran, hadir di acara mancing mania aja udah dianggap prestasi yang luar biasa. Ngakak sekaligus miris. Entah sampai kapan lingkaran kebodohan ini akan berakhir. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.